warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karim wa andim wa syarif ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita semuanya diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa bermuajahah, bisa bertatap muka dalam majelis yang penuh mubarak ini dalam rangka kita menghadiri majelis taklim, majelis ilmu. Oleh karena itu, berkenankanlah kita mengajak para hadirin, khususnya diri saya sendiri. Ma'asyiral hadirun rahimakumullah. Manusia itu adalah makhluk sosial, hidup, berproses, berkomunikasi, berinteraksi dalam sebuah lingkungan, di mana kemungkinannya itu ada dua, ada lingkungan yang baik dan ada lingkungan yang tidak baik. Tidak baiknya lingkungan itu terimplikasi secara signifikan terhadap tidak baiknya tindakan dan perilaku kita semua. Jika kita semua hidup dalam sebuah lingkungan yang sudah terbangun solidaritas tinggi, maka kita akan tergerak untuk mengikuti tindak langkahnya menjadi unit masyarakat yang cinta gotong royong dan guyup rukun. Begitu juga sebaliknya, kalau kita hidup dalam lingkungan yang individualis, maka tunjukkan sikap yang sama. Sebagaimana Syekh Wahbah Az-Zuwaili mengutarakan dalam kitab Qadayal Fikhi wal Fikrul Mu'assir. Beliau mengutarakan fatakuna salimatul bai'ati daruratan hatmiyatan lihimayatin nafsi wal ahli wal auladi wal jirani bal wal hayati kulliha min kulli alwani su' wasyar wal fahsya wat takhalluf wad diya wat tashaddud. Kata Imam Wahbah Az-Zuwaili, maka lingkungan yang baik itu adalah merupakan kebutuhan yang mutlak. Untuk apa? Untuk melindungi diri sendiri, melindungi keluarga, melindungi anak-anak, melindungi tetangga, bahkan seluruh kebaikan, seluruh kehidupan dari segala keburukan, kejelekan, kejahatan, keterbelakangan, kerugian, dan perpecahan. Ma'asyiral hadirun jamaah rahimani wa rahimakumullah. Mendengar penjelasan di atas sudah semestinya menjadi kesepakatan bersama untuk membangun lingkungan yang baik, membentuk lingkungan yang baik agar kita semua menjadi pribadi yang baik. Bagaimana caranya kita bisa membangun lingkungan yang baik, membentuk lingkungan yang baik? Caranya adalah kita memperbanyak
dakwah bil hal. Apa itu dakwah bil hal? Dakwah bil hal adalah metode dakwah yang mengedepankan tindakan dan perilaku sebagai aksi nyata daripada kita mengedepankan dakwah bil lisan, yaitu mengedepankan nasihat-nasihat. Berarti kita utamakan dakwah bil hal. Kenapa? Karena orang itu akan cenderung lebih terinspirasi untuk meniru dari perilaku, dari sikap yang menyebarkan kebaikan-kebaikan daripada kita mendengarkan nasihat-nasihat. Ma'asyiral hadirun jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maksudnya apa? Maksudnya adalah seorang itu lebih terinspirasi dan mudah meniru jika melihat contoh langsung melalui perbuatan atau aksi yang dilakukan oleh seseorang, bukan hanya sekedar perkataan, bukan hanya sekedar ucapan-ucapan. Sebagaimana yang diutarakan oleh Imam Nawawi dalam kitab Maraqil Ubudiyah. Wa tiba'un nas ilal musa'adati fil a'mal amyalu ilaiha minal mutaba'ati fil aqwal. Sifat manusia itu cenderung suka membantu dalam perbuatan daripada mengikuti dalam perkataan. Perkataan ini mengingatkan kita semua bahwa tindakan sehari-hari seseorang itu lebih menginspirasi, mampu menginspirasi dengan membawa nilai-nilai ajaran Islam daripada mendengarkan nasihat-nasihat. Yang mana ini dikisahkan oleh sejarah keberhasilan para nabi, sejarah keberhasilan para rasul, sejarah keberhasilan para sahabat, sejarah keberhasilan para tabi'in, sejarah keberhasilan para kekasih-kekasih Allah, para wali-wali Allah, para ulama salaf. Mereka semuanya menjelaskan dakwanya itu dengan dua metode, yaitu dakwah bil lisan dan dakwah bil hal. Nabi Muhammad SAW mampu mengubah di masa-masa zaman jahiliyah, yang mana di zaman jahiliyah itu zaman di lingkungan yang sangat buruk. Begitu hadirnya baginda Rasulullah, Nabi Muhammad bisa merubah yang awalnya buruk menjadi lebih baik dengan step by step, dengan cara perlahan-lahan. Karena apa para hadirin? Karena Nabi Muhammad tidak lain itu hanya karena mematuhi perintah Allah yang dalam hadisnya disebutkan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Karena Nabi Muhammad diutus oleh Allah di dunia itu hanya karena akhlakul karimah. Begitu pentingnya hadirnya baginda Rasulullah SAW di tengah-tengah para sahabat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dawuh dalam hadis qudsinya, laulaka lamma khalaqtul aflak. Andaikan Nabi Muhammad ini tidak ada di dunia, maka dunia dan isinya itu tidak ada. Begitu pentingnya Nabi Muhammad di kehidupan para sahabat. Bahkan kalau kita semua tidak bisa dengan dakwanya Nabi Muhammad, tapi kita harus mengidolakan, meneruskan perjuangan
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirun jamaah rahimani wa rahimakumullah. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata, "Inna akhwafa ma akhafu ala hadhil ummah." Sesungguhnya yang aku khawatirkan terhadap umatku ini itu apa? Al-munafiqul alim, yaitu orang munafik yang pandai, orang munafik yang pintar. Qalu wa kaifa yakunu munafiqan aliman? Bagaimana bisa orang munafik itu pandai? Orang munafik itu pintar. Kata Sayyidina Umar, yaitu ya bisa karena alimul lisan, jahilul qalbi, yaitu pandainya mengucapkan, pandainya menasehati, tapi perilakunya, hatinya itu bodoh. Ayo puasa, tapi yang mengajak puasa itu tidak puasa. Ayo sholat, tapi yang ngajak sholat itu tidak sholat. Ayo darus, tapi yang ngajak darus itu tidak tadarus. Ini sangat dibenci oleh Allah. Yang mana Allah berfirman dalam ayatnya, kabura maqtan indallahi ataquluna ma la taf'alun. Besar sekali siksanya Allah, marahnya Allah bagi orang yang suka menasehati, orang yang suka berkata, orang yang suka bertutur baik, akan tetapi dia tidak mau melakukannya. Ma'asyiral hadirun jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka dari itu para hadirin, kami menjelaskan dengan penjelasan yang tadi itu terinspirasi dengan tafsirnya Imam Syaukani, yang mana Imam Syaukani menafsirkan surat Ad-Duha ayat 11. Beliau menjelaskan seperti ini, fal yubali idharuma bikulli mungkinin malam yashab dalikal idhar riyaun au ujbun au mukasiratul ghair. Maka tampakkanlah kenikmatan yang didapat itu dengan terang-terangan, selama tidak disertai dengan sifat riya, sifat ujub dan membanggakan kepada orang lain. Ma'asyiral hadirun jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka dari itu di bulan yang mulia, di bulan Ramadan ini, mari kita bersama-sama menunjukkan, menerapkan perilaku kita untuk menebar kebaikan. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan memberikan motivasi dan contoh aksi nyata kepada orang-orang di sekeliling kita. Agar apa? Agar lingkungan kita semuanya menjadi lingkungan yang bermoral, lingkungan yang bertatanan Islam, lingkungan yang baik, lingkungan yang bernilai positif. Itulah yang sedikit bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan kita semuanya mampu menjalankan dua metode lisan, dakwah bil lisan dengan nasihat, dan dakwah bil hal. Karena orang zaman sekarang itu lebih tergerak untuk mencontoh dari dakwah bil hal, dari gerakan kita semua. Ya, itu saja. Mudah-mudahan apa yang bisa kami sampaikan bermanfaat di kehidupan kita sehari-hari. Maka akhirnya mari kita akhiri berdoa bersama-sama.
dengan harapan apa yang kita cita-citakan, apa yang kita impikan itu senantiasa dimudahkan dan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amaka fi masjid ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasrul haqq bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim. وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم يا الله اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمينا ولتلامذتنا وذوي الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتهليلنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا ولا تترك يا وجوهنا يا إله العالمين ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم تقبل دعاءنا كما تقبل دعاء نبيك ورسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لنا بالإسلام واغفر لنا بالإيمان واغفر لنا بالسعادة واغفر لنا بالخير واغفر لنا بحسن الخاتمة صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.